Kembali dihebohkan dengan adanya tidak bisa membaca tulis dan menuai ragam respon dari masyarakat. Siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca tulis. Kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka dengan pembelajaran tuntas. Baca lo, gue nggak bisa baca. Banyak di antara kita yang mengira anak-anak di Indonesia itu adalah anak-anak yang cerdas. Tapi kenyataannya negara kita di skor terendah di negara-negara dunia. Apakah itu salah guru, salah murid, atau salah kita sebagai masyarakat yang membiarkan sistem ini berjalan tanpa arah? Kalau kaum terdidik semuanya, mari kita bahas. Masalah yang mendasar dari sistem yang ada di Indonesia itu adalah yang pertama, mungkin kita bisa kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kalau gue akan mengkategorikan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua ketimpangan kualitas guru, lalu yang ketiga yaitu kesenjangan sekolah di antara daerah, dan orientasi guru, orang tua, dan murid kepada nilai. Kita bisa bahas yang pertama yaitu kurikulum. Kaum terdidik semuanya, kurikulum menjadi fondasi dasar sebuah pendidikan dari negara, baik itu negara maju, berkembang, ataupun negara-negara yang baru merdeka. Kita ketahui bahwasannya kurikulum di negara kita, ya you know lah. Pasti kita biasanya mendengar ganti menteri, ganti kurikulum. Kita tahu kurikulum di negara kita itu sering amburadul. Berganti menteri, berganti kurikulum, berganti tahun, berganti kurikulum. Itu adalah penyebab paling utama dari kenapa banyak di antara kualitas anak-anak murid kita tidak sebagus kualitas negara-negara maju. Lalu setelah kurikulum, ada satu lagi bagian terpentingnya itu kita selalu fokus dan memaksa murid-murid di negara kita untuk menghafal. Teman-teman perlu pahami, menghafal itu penting. Tapi berbagai penelitian mengatakan bahwasannya menghafal itu adalah dasar dari kognitif seorang anak. Jadi, menghafal itu adalah kemampuan mendasar, tidak kemampuan yang tinggi. Kemampuan yang tinggi adalah menciptakan sebuah karya dari beberapa tingkatan yang ada. Dan kita ketahui banyak di antara anak-anak kita yang dipaksa menghafal rumus Pitagoras, rumus lingkaran, yang mana notabene pada dasarnya matematika itu diciptakan untuk menyelesaikan sebuah masalah, bukan untuk menghafal sebuah rumus. Kita sama-sama ketahui bahwasannya kita bukan mendiskreditkan guru di Indonesia. Kita berterima kasih kepada semua guru karena kita, mereka, para presiden, pejabat itu dihasilkan oleh guru yang ada di negara ini. Tapi kita tidak bisa terlalu munafik teman-teman, atau terlalu naif dengan mengetahui bahwasannya kualitas guru di negara kita ini jauh dari negara-negara nggak maju. Data dari Kemendikbud mengatakan 58% dari guru di Indonesia itu tidak lulus kompetensi literasi. Itu adalah bentuk tidak layakkan seorang guru menjadi seorang guru gitu. Guru adalah fondasi dasar di sebuah sistem pendidikan, teman-teman. Kita ketahui bahwasannya pendidikan itu berasal dari guru, bukan berasal dari kuli, bukan berasal dari tentara. Kalau guru tidak selesai dengan masalah dasar, bagaimana dengan muridnya? Lalu yang ketiga, yaitu kesenjangan infrastruktur di daerah-daerah kita. Di negara kita adalah negara terpusat, di mana semua APBN, semua dana itu kembali ke pusat, yaitu di Jakarta. Daerah-daerah di Papua, daerah-daerah di NTT, di NTB, di Maluku, itu kualitas pendidikannya tidak seperti ibu kota di Jakarta. Mereka tidak punya lab komputer, mereka tidak punya lab kimia, tidak punya lab biologi, tapi ibu kota punya. Dan itu menjadi gap terbesar yang menyebabkan pendidikan kita tidak maju. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya tetangga kita punya rumah yang bagus, kita tidak punya rumah yang bagus. Lalu yang keempat, yaitu orientasi ujian dan nilai. Di negara kita, kembali lagi, kita mengetahui bahwasanya semua standar itu ditentukan oleh nilai. Itu adalah bentuk ketidakadilan, teman-teman. Kaum terdidik semuanya, kita sama-sama ketahui kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Tidak bisa diukur hanya dengan satu faktor, yaitu nilai. Kita bisa melihat dari kemampuan membaca, kemampuan fisik, kemampuan yang lain, dan tidak
mesti ditentukan oleh nilai. Kita bisa lihat dari bukti nyata di negara-negara lain. Contoh yang pertama itu negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, Norwegia, Swedia. Mereka menghilangkan sebagian besar mata pelajaran. Ini bukan berarti mereka tidak penting ya teman-teman kepada mata pelajaran tertentu, tapi mereka mengurangi mata pelajaran dan mereka fokuskan sesuatu itu pada diskusi dan proyek, sehingga murid-murid yang ada di sana mereka bisa langsung melaksanakan apa yang mereka dapat di sekolah. Di negara India yang mempunyai sistem seperti itu, mereka memiliki kurikulum di mana mengkelompokkan murid tergantung kemampuan, bukan usia, bukan kelas, dan bukan nilai. Dan hasilnya, dalam waktu 6 bulan, banyak di antara murid-murid di India yang meningkat kualitas membacanya sekitar 50-60% dengan sistem yang ada. Dan sistem ini tentunya bisa diadaptasi di negara kita, di daerah-daerah tertinggal, di mana mengkelompokkannya bukan tergantung usia, kelas, dan nilai, tapi tergantung kemampuan. Dan yang terakhir, yang bisa kita contoh, yaitu Jepang. Dengan sistem hybridnya. Di sistem hybrid Jepang, mereka memadukan antara kurikulum dan kemampuan lokal anak-anak, sehingga mereka bukan hanya tahu kemampuan dasar, tapi mereka juga tahu identitas mereka sebagai sebuah negara. Contohnya, mereka tahu bahwasannya negara mereka sangat-sangat rendah dalam sistem agraris, pertanian, peternakan. Setelah diajarkan dan didalami masalah itu, mereka akhirnya ingin melaksanakan dengan langsung. Baiklah kaum pendidik sekalian, pendidikan kita bukan hanya soal angka dan nilai, dan bukan juga soal tentang nilai PISA yang diterapkan oleh negara-negara besar. Ini tentang masa depan bangsa kita. Dimana kalau kita biarkan hal ini terus terjadi, maka ini sama saja seperti kita mengutuk saya generasi muda kita. Tapi kalau kita ingin berubah, kita bisa terbang tinggi dari apa yang pernah kita bayangkan. Jadi pertanyaannya, apakah kita ingin berubah, atau kita tetap betah dengan sistem yang ada pada saat ini?